Baik, terima kasih Pak Biji untuk waktunya. Di sini saya sebagai pembuka kegiatannya apa yang disampaikan oleh Pak Irwan tentang sport education model. Nah, sport education model ini adalah untuk meningkatkan kompetensi guru tersebut. Nah, di sini dan untuk kompetensi guru merupakan selamat siang teman-teman semuanya. Siang. Sport education model ini adalah rencana tindak lanjut yang telah saya dapatkan waktu pelaksanaan kuliah tamatnya itu tahun 2010. Bapak Ibu bayangkan dari tahun 2010 sampai 2024 ilmu metode pembelajaran apa segala macam, cara mengajar, gaya mengajar segala macam, dia seperti komentator. Oke, nah mungkin pada pertandingan ini sepertinya tim ini akan peran mereka masing-masing. Dan tanggung jawabnya dalam melakukan bahasanya melakukan pekerjaannya masing-masing sebagai pelatih, pemain dan semuanya macamnya. Ini langkah-langkahnya, ini perannya dan lini masanya. Jadi rencana saya itu pelaksanaan nanti kita akan adakan pada tanggal 1 September rencananya. Maka maaf untuk sementara ini yang berperan aktif itu untuk sementara saya sendiri. Kenapa? Karena SEP ini belum saya sosialisasikan kepada Bapak Ibu guru semua. Dan kemarin saya sudah bicara dengan kepala sekolah dan beliau mendukung. Dan target saya itu adalah peserta, misalnya peserta futsal itu targetnya lebih 15 tim kalau bisa. Dan voli kalau memang membawa tim yang tidak bisa main kan dia. Jadi oh iya aku pengen jadi seorang pelatih. Gimana sih jadi seorang pelatih? Nah, gitu. Nanti kita KBS dari jurusan DKP, kita kerjasama dengan DKP yang akan berperan dalam pengarahan IT terkait publikasi dan live streaming melalui website atau YouTube. Jadi kita udah mengajarkan anak-anak, misalnya yang DKP ya, DKP. Ini nanti kita bikin live streaming ya. Gimana sih Pak? Gimana bikin live streaming Pak? Nanti kita anak-anak akan belajar di sini. Salah satunya misalnya tukang foto nih. Kalau dia tukang fotonya tidak ngerti, mungkin momen yang didapatkan angle shotnya untuk mendapatkan sebuah foto itu tidak bagus. Misalnya pas lagi dia pembelajaran dalam set, nanti ditinjau lagi tuh nanti paparan set yang dapat saya sosialisasikan untuk ke olahragaannya sendiri. Nah, itu salah satu hal yang di situ. Kemudian kalau nah di sini kan di menu yang sudah tersusun khususnya di pokok tujuan itu kan ada 6 ya, ada 6 tujuan yang ingin dicapai kan ya, ingin dicapai. Nah terkait yang poin 3 nampaknya nih, menekankan pembelajaran melalui pengalaman yang nyata dan situasional. Boleh kali kalau digambarkan menekankan pembelajaran yang nyata itu dan situasional itu yang seperti apa dalam pembelajaran sport education model khususnya dalam pembelajaran PJOK itu. Oke, terima kasih Pak Yeri atas pertanyaan. Oke, langsung jawab ya Pak Yeri. Menekankan pembelajaran melalui pengalaman nyata. Pengalaman nyatanya di sini itu adalah mereka benar-benar menjadi seorang pemain, menjadi seorang pelatih, seorang fotografer, seorang komentator kalau ada. Masih ingat yang Kelen? Ada yang pernah kenal dengan siswa kita yang pernah Kelen? Kelen sekarang menjadi komentator. Ini untuk sekolah kita.
Jadi saya mohon dukungan Bapak Ibu semua, saya butuh support Bapak Ibu semua, saya butuh kerjasama Bapak Ibu semua, saya butuh doanya juga Bapak Ibu, karena kita di sini adalah tim, ya. Kalau sekolah belum? Belum jalan. Selamat siang Bapak Ibu. Hari ini puji dan syukur kepada Tuhan kita bisa hadir di ruangan ini untuk mengikuti sosialisasi SEM atau Sport Education model Bapak Ibu yang berbahagia. Saya berharap ketika sosialisasi ini berlangsung kita semuanya tertib supaya segala informasi atau ilmu kita bisa dapatkan ke depannya dan berguna untuk kita semua. Kepada Pak Irwan saya persilakan. Pak Haryanto dulu, saya persilakan. Baik, terima kasih Pak Indi untuk waktunya. Di sini saya sebagai pembuka kegiatan yang apa yang disampaikan oleh Pak Irwan tentang Sport Education Model. Nah, Sport Education Model ini adalah termasuk dalam pengembangan kompetensi guru atau PKG, yang dimana PKG ini adalah untuk meningkatkan kompetensi guru tersebut. Nah, di sini Pak Irwan ingin menyampaikan apa yang menjadi tujuan PKG-nya atau apa judulnya, yaitu SEM. Nah, melalui paparan nanti apa yang disampaikan Pak Irwan, semoga kita bisa memetik ilmu dari RTL atau rencana tindak lanjut Pak Irwan selanjutnya. Jadi kita bisa meniru, amati, tiru, dan modifikasi atau bisa disebut dengan ATM. Untuk SEM ini saya juga baru dengar, jadi belum familiar di telinga kita. Semoga Pak Irwan menyampaikannya bisa kita mengerti dan kita bisa pelajari. Dan untuk kompetensi guru merupakan pekerjaan rumah yang harus kita lakukan. Kita tuh harus berinovasi di sini. Nah, dan Pak Irwan sudah melakukannya di sini, khususnya pada bidang studi PJOK. Mungkin itu saja sambutan dari saya. Semoga kita selalu diberi kesehatan dan bisa menjadi guru yang lebih baik. Pada Pak Irwan, silakan. Oke, selamat siang teman-teman semuanya. Oke, minta waktu sebentar. Kita ada sosialisasi tentang program SEM, Sport Education Model. Ini adalah rencana tindak lanjut yang telah saya dapatkan waktu pelaksanaan PKG. PKG itu adalah pengembangan kompetensi guru. Jadi memang selama mengikuti PKG memang benar Bapak Ibu, motivasi saya pertama untuk ikut PKG itu adalah kita memperbaharui ilmu, gitu. Saya kuliah tamatnya itu tahun 2010. Bapak Ibu bayangkan dari tahun 2010 sampai 2024 ilmu kita belum terbaharui. Jadi saya sarankan kepada kawan-kawan semua, jika bisa ada waktu, ada kesempatan, silakan ikut pengembangan kompetensi di berbagai kegiatan, mungkin PPG, guru penggerak, PKG. Cuma untuk PKG ini baru ada 2 mapel. Yang pertama
pertama PJOK, yang kedua itu bahasa Inggris. Jadi banyak yang saya dapatkan. Jadi untuk metode pembelajaran apa segala macam, cara mengajar, gaya mengajar segala macam, dan ini adalah salah satu gaya mengajar PJOK sebenarnya Bapak Ibu. Nanti kita akan bahas lebih lanjut tentang SEM. Oke, latar belakang dari SEM ini itu adalah SEM itu adalah suatu pendekatan pelajaran PJOK yang menawarkan pengalaman belajar yang lengkap dalam konteks kehidupan nyata di bidang olahraga. Jadi anak-anak di sini akan belajar tentang kenyataannya sebuah olahraga. Jadi selama ini kan kita hanya mengetahui bahwa anak-anak belajar itu hanya menendang bola, mengontrol bola, gitu kan? Apalagi menyundul bola. Kalau yang di SEM ini dia lebih luas lagi konteksnya. Oke. SEM itu merupakan salah satu program yang berdampak positif pada murid dengan memberikan kesempatan kepada murid untuk belajar mengeksplorasi berbagai peran dalam sebuah tim. Selain menjadi pemain, murid juga dapat mengambil peran tergantung aktivitasnya. Mungkin salah satunya menjadi pelatih, ya kan, menjadi manajer, habis itu wasit, pencatat skor, ahli statistik, bahkan lebih luar lagi itu bisa menjadi penganalisis pertandingan. Yang lebih sulit itu menganalisis pertandingan. Misalnya dia seperti komentator. Oke, nah mungkin pada pertandingan ini sepertinya tim ini akan menang. Kenapa? Karena di tim ini ada pemain-pemain jagoan nih, seperti ini. Ini yang pemain A ini dribblenya luar biasa, gitu. Jadi dia mampu untuk menganalisis sebuah pertandingan. Menurut saya ini sangat luar biasa dan mungkin di sini ini yang pertama kali, memang. Ya, jadi dan bahkan lebih luasnya lagi dia bisa menjadi jurnalis. Di sini anak-anak tidak hanya belajar tentang pemain, wasit atau segala macam, sebagai jurnalis juga. Maksud di sini itu adalah gini, tidak semua anak di dalam sebuah kelas itu suka nendang bola atau suka main volley, tidak semua suka. Bahkan kemarin di beberapa kelas saya pernah coba tanya sama mereka seperti buat asesmen, dan mereka ada yang bilang, Pak, saya tidak suka materi volley, Pak, saya tidak suka materi bola kaki. Satu anak tidak suka bola volley sama bola kaki. Jadi saya tawarkan beberapa ini dan satu pilihan dia apa ya, kalau misalnya untuk pembawa acara saya bisa. Saya pikir ya wajar kena pas SEM, Sport Education Model. Jadi anak tersebut ya tidak bisa kita paksakan juga untuk belajar menendang bola, karena kalau misalnya kita paksakan belajar menendang bola bisa-bisa tidak juga, tidak sukses juga. Jadi yaudah, kalian buat seakan-akan sebuah pertandingan, kamu yang membuat, kamu yang jadi pembawa acaranya, gimana caranya membuat sebuah pertandingan itu meriah. Itu bisa juga. Oke. Dan ini siswa itu diberikan kesempatan untuk mempelajari tentang keterampilan taktik, strategi, aturan permainan, serta memahami tanggung jawab sosial melalui berbagai peran sesuai dengan kemampuan dan minatnya masing-masing. Jadi tidak hanya sebagai penendang bola, pemain. Oh ya pelatih, aku pelatihmu loh, aku pelatih, kamu pemain. Itu harus gimana caranya? Jangan sampai seakan-akan pemain ini melebihi seorang pelatih. Nanti di situ mereka punya akses masing-masing, punya peran masing-masing dalam tanggung jawabnya. Oke, selanjutnya SEM itu bisa menguatkan kepemimpinan murid
yang disebut dengan studi agency, dengan memberikan uang dan melibatkan murid dalam memberikan suara pilihan dan kepemilikan atau yang disebut dengan voice, choice, dan ownership-nya. Jadi peserta didik diberikan kebebasan untuk memilih, memberikan suara pilihan, lalu memilih dan melaksanakannya kepemilikan. Memberdayakan murid soal program sekolah dilaksanakan, dievaluasi sehingga terwujudnya lingkungan yang menumbuh kembangkan kepemimpinan murid. Jadi di sini dituntut itu siswa dituntut untuk mempertanggungjawabkan peran mereka masing-masing. Dan memang kemarin setelah melakukan voting, melakukan pemilihan kemarin, kita mendapatkan beberapa judul pertandingan, salah satunya adalah futsal. Jadi nanti saya harapkan kepada Bapak Ibu semua, kita ini hanya fasilitator, kita memfasilitasi mereka. Dan dulu itu pernah saya terapkan di pembina ekstra. Kalau saya memang punya moto gitu kan. Yang maju itu anak-anak, bukan gurunya. Yang kita kembangkan itu anak-anak, bukan gurunya. Makanya di setiap beberapa pertandingan atau segala macam itu yang bermain itu siswa, bukan guru. Dan bahkan kemarin pernah sebelum mengetahui tentang saya pernah membuat anak-anak, bukan memberikan satu arahan, yang arahannya itu ke SEM. Jadi mereka saya suruh untuk membuat tim sendiri, membuat sebuah pertandingan. Bahkan dulu kalau masih ada beberapa guru itu zamannya tim B itu saya berikan pelatihan untuk menjadi seorang wasit. Gitu. Jadi ketika bermain, mereka itu punya peran masing-masing, bisa memimpin, bisa menjalankan dan bisa menjaga. Dan itu yang kita harapkan kepada siswa-siswa kita agar mereka siap untuk terjun ke lapangan berdasarkan kemampuan mereka masing-masing. Oke, lanjut. Tujuan yang pertama itu adalah terwujudnya siswa yang berakhlakul karimah, bugar, sehat, gembira dan berprestasi. Oke. Tujuan yang kedua itu adalah pemahaman siswa tentang olahraga, meningkatkan pemahaman siswa tentang olahraga dan membantu mereka mengembangkan keterampilan, pengetahuan serta nilai-nilai sosial melalui pengalaman bermain sesuai peran yang diminati. Yang ketiga, menekankan pembelajaran melalui pengalaman nyata dan situasional. Jadi situasinya menyesuaikan. Oke, yang keempat adalah meningkatkan kesehatan dan kebugaran siswa. Yang kelima, meningkatkan motivasi dan keterlibatan siswa dalam pembelajaran. Oke, bicara tentang meningkatkan motivasi dan keterlibatan siswa, di sini kalau misalnya kita kaitkan dengan SEM ini, salah satu contoh ketika Pak Sampai kemarin mendengar turnamen futsal, peserta ekstranya membludak ya, gitu ya kan, makin bertambah kan, gitu. Jadi itu mau menambah motivasi siswa untuk belajar lagi, gitu, dan melakukan ekstra lagi. Jadi mereka akan berpikir seperti, oh iya, kita ini akan ada turnamen, jadi makanya kita latihan terus, kita belajar ya terus. Itu meningkatkan motivasi. Jadi yang keenam itu adalah menerapkan konsep belajar aktif, di mana siswa terlibat secara langsung dalam kegiatan belajarnya. Jadi yang capaian yang dilakukan di sini pertama adalah pemahaman tentang aturan permainan futsal,
Kita buka aja langsung. Oke, untuk pemahaman tentang aturan futsal ini nanti langkahnya itu pembahasan dalam technical meeting. Gitu loh. Jadi perannya itu adalah siswa menjadi panitia, peserta dan pelatih bahkan wasit. Itu rencananya diadakan pada tanggal 19 Agustus rencananya. Kalau memang tanggal ini kegiatan kita ini padat, mungkin nanti akan kita undur lagi. Oke, lalu pengembangan keterampilan individu, pemahaman taktik futsal, sportivitas dan kerjasama tim, serta kepemimpinan dan tanggung jawabnya dalam melakukan. Kalian sekarang jadi komentator yang ibaratnya memang disenangi orang sekarang. Apalagi di daerah kedebak ya, daerah kedebak. Dan kami ingat sekali waktu itu ada turnamen di kedebak dan kami kaget dengan komentatornya, dengan fasihnya. Sampai dua tim SMK apa gitu. Waktu itu yang disebutkan dia hafal nama-nama pemain SMK. Waduh, dibawa sana bro. Kami ngomong dengan yang lain, kayaknya suaranya kenal, siapa ya? Apa itu Pak? Suaranya segini Pak. Wah, luar biasa. Jadi dia jadi komentator. Menurut saya komentator di ketengah-tengah ini tidak ada yang 100 dia. Menurut saya di ketengah-tengah ya. Di Sintang juga kayaknya saya belum pernah dengan komentator bola seperti dia. Walaupun agak wajar memang ciri khas seorang komentator kayak gitu ya. Jadi di sini kita belajarkan mereka misalnya jadi komentator agar nanti ketika sudah ini rencananya agenda ini dijalankan 6 bulan sekali. Bapak Ibu, 6 bulan sekali. Jadi kita SEM ini sebenarnya bisa dimasukkan dalam beberapa kegiatan situasional ya. Salah satunya itu adalah kita bisa masukkan ke P5. Bapak Ibu, program P5 kita bisa masukkan SEM, Sport Education Model. Oke, ekstra kurikuler kita bisa masukkan SEM. Dan lalu untuk misalnya untuk memperingati 17 Agustus masukkan SEM, boleh. Dia tidak hanya di ekstra di kelas meeting. Nah, tidak hanya di situ. Dia bisa masuk ke P5, bisa masukkan ke misalnya kegiatan gitu. Karena dia kuncinya gini. Kuncinya adalah kita mengajarkan kepada siswa-siswi untuk mendapatkan pengalaman yang nyata. Dan nanti Pak, mungkin belum ada yang bertanya, Pak, biayanya gimana Pak? Ya kan? Betul nggak? Betul nggak Bapak Ibu? Ya kan? Oke. Biaya di sini itu adalah berasal dari siswa-siswi semua. Tergantung mereka mengelolanya. Jika misalnya nih ada satu dia ketua panitia dan dia punya saudara, punya kenalan atau mungkin punya relasi tentang anggota dewan atau segala macam, lalu dia bertanya kepada fasilitator atau guru, Pak, kalau misalnya kami mengajukan proposal ke dewan ini gimana Pak, boleh nggak? Silakan. Yang kita harapkan dari siswa itu adalah ketika dia membuka event turnamen itu meriah kalau bisa, dan gawainya ketika penyerahan dia yang kita harapkan ya juga meriah. Bila perlu nanti ada tariannya apa yang untuk pembukaan itu apa namanya, memutuskan potong tebu ya. Biasanya kan potong tebu itu kan pakai tarian ya Bapak Ibu ya. Jadi di situ siswa juga ibaratnya ya yang menari itu belajar mental juga, belajar nari. Jadi ya pembina ekstra ya harus ini gitu, harus apa, ikut andil juga. Bu, kami pengen nanti pembukaan
Jadi nanti mereka tuh diajarkan semua. Itulah saya bilang tadi, SEM ini bukan bicara tentang nendang bola saja, Bapak Ibu. Banyak yang akan mereka pelajari sesuai dengan bakat dan minatnya masing-masing. Misalnya kemarin katanya si ketua apa, kalau saya jadi ketua panitia mau apa? Saya nanya, kalau asal kamu jadi ketua panitia, apa yang akan kamu rencanakan untuk turnamen tersebut biar meriah? Gini Pak, nanti gini, nanti sampai potong tebu apa segala macam. Saya pikir bagus juga. Mungkin konsep mereka ketika mungkin mereka udah mengadopsi seperti pertandingan futsal di kota, boleh silakan. Ketika masa lapangan dengar apa ada bunyi suara musik gitu kan, masuk nanti dipanggil nama pemain satu-satu gitu. Tidak apa-apa. Jadi situasionalnya itu menyesuaikan ini Pak ya, menyesuaikan keadaan situasi tertentu. Misalnya bisa dimasukkan ke P5 ekstra meeting boleh, atau mungkin misalnya kita targetkan 6 bulan sekali ini agar siswa kita mungkin bisa dijadikan salah satu ini Pak Junai, mungkin masuk program kesiswaan kita, pengembang bahasanya ya, pengembang bakat untuk turnamen Agustus misalnya, boleh untuk motivasi gitu loh. Dia ini fungsinya tidak hanya tentang PJOK saja, yang pasti ini akan jadi satu promosi sekolah kita. Saya yakin jika kita mengadakan kegiatan SEM ini rutin 6 bulan sekali, saya yakin orang sana SMP PEMA mereka ketika libur pulang mereka akan cerita, oh senang kami ada turnamen 6 bulan sekali, meriah turnamennya. Itu akan jadi satu alat promosi kita Bapak Ibu. Ditambah lagi dengan video live streaming dan segala macamnya, itu akan menjadi salah satu alat promosi kita gitu. Jadi banyak yang kita dapatkan dari kegiatan SEM ini Bapak Ibu. Jadi tidak hanya mengajarkan siswa itu ya, melaksanakan tanggung jawabnya. Salah satu alat promosi juga. Saya yakin ketika anak-anak SMP yang sekarang ini gitu mendengar, oh ya anak SMK ada turnamen, mereka panitia, saya yakin mereka semangat ke SMK. Gitu. Kenapa saya pilih SEM? Karena saya mikirnya ke situ tadi. SEM itu mungkin salah satu promosi kita, gitu kan, salah satu. Kedua, saya pengen mengembangkan anak-anak kita. Saya pengen cari bakat-bakat anak-anak nih biar meningkat gitu. Dan memang ketika ekstra banyak yang ayo pak ekstra. Tadi ada yang nanya, Pak hari ini latihan enggak? Waduh, kalau aku kayaknya susah. Kenapa? Karena pertama SMA ekstra, kedua kita ada mata poli. Udah antusias siswa itu sangat luar biasa. Nanti baru kita masukkan gitu. Nanti unsur-unsur positif nanti kita masukkan gitu. Cuma ingat kita tetap menjadi fasilitator. Oke, Pak Yani bisa sudah terjawab Pak Yani? Iya, terwakili. Oke, mungkin Bapak Ibu ada yang lain? Kalau tidak ada, ada yang
lagi? Silakan. Tidak ada. Mungkin ada kata penutup dari Pak Irwan, saya persilakan. Oke, Bapak Ibu. Oke, sebelum mengakhiri kegiatan ini, ada satu permintaan dari saya. Kegiatan siang ini untuk sekolah kita. Jadi, saya mohon dukungan Bapak Ibu semua. Saya butuh support Bapak Ibu semua. Saya butuh kerjasama Bapak Ibu semua. Saya butuh doanya juga Bapak Ibu. Karena kita di sini adalah tim, ya. Ibarat kalau misalnya dalam tim sepak bola, kalau ada satu yang bahasanya ngambek atau tidak bagus, itu akan berpengaruh untuk pemain yang lain. Mungkin ya, kita tidak akan bisa menang. Mungkin salah satunya misalnya egoisnya pemain itu egois, yang tidak bisa menang kita. Kita tidak bisa mencetak gol. Maka dibutuhkan kerjasama. Karena sekolah sebesar ini, saya tidak bisa sendiri untuk menjalankan sebuah program kecil. Jadi saya butuh dukungan Bapak Ibu, semangat, support, doa, yang pastinya kerjasama dari Bapak Ibu semua. Oke, saya minta sukseskan program SEM kita demi sekolah kita juga Bapak Ibu. Oke, hanya itu dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih sekali lagi kepada Pak Irwan yang telah melakukan sosialisasi pada siang hari ini. Terima kasih juga kepada Bapak Ibu yang sudah sempat hadir pada siang hari ini. Saya selaku MC hari ini mengucapkan terima kasih dan selamat siang untuk kita semua.